Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami, Tim 1 LKTI Fogipsi, SMP Negeri 3, Pontianak, bidang IPS dan Humaniora, dengan saya Danes Batri Cahyodia sebagai ketua. Saya Zakira Akila Radia Al-Kadri. Dan saya Akila Sawarigman. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Revitalisasi Pendidikan Multikultural dalam Menangkal Paham Intoleransi di Indonesia. Siang-siang makan nasi, lauknya pakai ikan asin. Kelompok kami akan presentasi, mohon untuk diperhatikan. 1. Latar belakang dan tujuan. Bangsa Indonesia yang multikultural dapat menjadi potensi meningkatkan kesejahteraan. Namun, potensi tersebut dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, Indonesia harus mempunyai kesadaran multikulturalisme agar dapat menjadi interaksi yang dinamis, rukun, dan damai antar etnis. Dunia pendidikan merupakan titik awal melakukan rekonstruksi budaya multikultural. Melalui sekolah, guru mengembangkan iklim yang multicultural oriented yang mengedepankan keadilan sosial dan budaya. Berdasarkan pernyataan yang saya sebutkan sebelumnya, mendasari kami untuk membuat makalah ini dengan judul Revitalisasi Pendidikan Multikultural dalam Menangkal Paham Intoleransi di Indonesia. Adapun tujuan dari makalah ini ialah untuk yang pertama, mengetahui metode pendekatan revitalisasi pendidikan multikultural dalam menangkal paham intoleransi. Yang kedua, mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat revitalisasi pendidikan multikultural. Revitalisasi adalah rangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan yang cenderung mati, meningkatkan nilai-nilai vitalitas yang strategis dan signifikan dari kawasan yang masih mempunyai potensi dan atau mengendalikan kawasan yang cenderung kacau atau semrawut. Carter et al. 2019. Pendidikan multikultural adalah kepercayaan dan penjelasan tentang pengakuan dan penilaian akan keberagaman budaya dan etnis yang bertujuan struktur pendidikan merata. James Banks, dikutip oleh Suryana tahun 2015. Intoleransi adalah tidak adanya suatu sifat dan sikap dengan rasa serta saling menghormati dan saling menghargai antar individu atau antar kelompok. Dari Effendi 2020. 3. Metode analisis. Penulisan makalah ini menggunakan jenis pustaka atau library research, yaitu dengan penyajian data kualitatif, interpretatif, di mana objek utamanya bersumber dari berbagai buku-buku kepustakaan yang tersedia. Kobar 2020. Dalam makalah ini, objek utamanya adalah revitalisasi pendidikan multikultural dalam menangkal paham intoleransi di Indonesia. 4. Pembahasan metode pendekatan dalam revitalisasi pendidikan multikultural. A. Pendekatan kontribusi atau the contribution approach. Merupakan fase pertama dengan cara menanamkan pada siswa bahwa manusia yang hidup di dunia ini sangat beragam, sehingga mereka belajar untuk menerima perbedaan. B. Pendekatan aditif atau additive approach. Melakukan penambahan materi konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur. Pendekatan aditif dilengkapi dengan buku, modul, pendidikan multikultural, dan bidang bahasan, sehingga menanamkan ketertarikan dan motivasi untuk wawasan yang lebih luas mengenai keberagaman. C. Pendekatan transformasi atau transformation approach. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. D. Pendekatan aksi sosial atau the social action approach. Pendekatan ini mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang disajikan. Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat
revitalisasi pendidikan multikultural, yakni yang pertama, kesempatan. Adanya kesempatan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi. Selamat Terbaiti 2017. Yang kedua, kemauan. Kemauan adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap orang tersebut sehingga ia dapat berpartisipasi. Selamat Terbaiti 2017. 3. Kemampuan partisipasi ialah kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun atau mengubah mutu hidupnya. Selamat Murdikanto 2013. Adapun faktor penghambat, yakni yang pertama, sifat individu. Pola pikir dan rasa egois masyarakat yang tidak peduli dengan pentingnya pendidikan multikultural guna menjaga nilai-nilai integrasi bangsa. Dwiningrum Ulia 2018. Yang kedua, demografi. Demografi ialah ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisik, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya. Achilles Gillard, Atifah 2018. 3. Ekonomi. Pekerjaan dan penghasilan yang kurang memandai dapat menghambat seseorang berpartisipasi dalam mewujudkan revitalisasi pendidikan multikultural. 5. Penutup. Kesimpulan, revitalisasi pendidikan multikultural dalam menangkal paham intoleransi di Indonesia. 4 pendekatan yang mengintegrasikan revitalisasi pendidikan multikultural dalam menangkal paham intoleransi di Indonesia adalah A. Pendekatan kontribusi, the contributions approach. B. Pendekatan aditif, additive approach. C. Pendekatan transformasi, the transformation approach. D. Pendekatan aksi sosial, the social action approach. Faktor pendorong dan faktor penghambat revitalisasi pendidikan multikultural dalam menangkal paham intoleransi di Indonesia adalah 1. Faktor pendorong ialah kesempatan, kemauan, dan kemauan partisipasi. 2. Faktor penghambat ialah sifat individu, demografis, dan ekonomi. Saran dapat ditindaklanjuti untuk peneliti selanjutnya dengan mengembangkan variabel-variabel atau fokus penelitian yang berbeda, sehingga menciptakan hasil penelitian yang semakin berkualitas terkait revitalisasi pendidikan multikultural dalam menangkal paham intoleransi di Indonesia. Sekian dari presentasi makalah kami. Kami mengucapkan Banyak terima kasih kepada Panitia Penyelenggara LKTI Makalah Fogipsi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti lomba ini, kepada sponsorship yang telah memfasilitasi lomba ini, kepada Dewan Juri yang telah menyisihkan waktunya untuk memberikan penilaian, kepada Kepala Sekolah Bapak Haji Subhan MPD yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan serta memfasilitasi sehingga kami dapat mengikuti lomba ini. Kepada guru pembimbing Ibu Yuniarti SIP MPD yang dengan sabar memberi kami saran dan arahan sehingga makalah ini dapat diselesaikan, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Thank you for the attention. May all of this information that we have shared be beneficial for all of us. As Maya Angelou ever said, in diversity, there is beauty and there is strength.